Kalau kamu bertanya-tanya, bisa nggak sih kita dibayar ratusan ribu hanya dari satu video yang kita upload, dan videonya itu video reels yang durasinya di bawah 1 menit? Jawabannya bisa, coy. Kalau kamu jadi content creator. Apalagi kalau misalnya kontennya di Facebook, ya. Entah itu pakai Facebook Pro ataupun Fans Page. Nah, kali ini aku bakalan nge-share gimana sih caranya aku itu bisa dibayar sekitar 21,27 dolar, atau yang kalau kita rupiahkan itu setara dengan kurang lebih 355.000 hanya dari satu video yang durasinya itu jangankan 1 menit, 50 detik aja nggak nyampe gitu. So, pertanyaannya ya balik lagi, gimana caranya ya kan? Nah, tonton video ini sampai selesai karena aku bakalan ngebocorin hook konten apa yang aku gunakan sampai kontenku itu bisa istilahnya mendapatkan ratusan ribu view dan juga mendapat bayaran yang aku rasa ya cukup seimbang ya dengan istilahnya effort yang ku berikan dan juga dengan performa dari reels yang bersangkutan. Yaudah, kalau gitu tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke data dari Insight dashboard aku yang akan aku jelaskan terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke kelas hook spesialisnya. Enjoy! Oke teman-teman, jadi inilah dia datanya ya, data dari dashboard aku. Kita lihat ikhtisarnya, di sini ada 396.000 tayangan dari reel yang aku buat. Kemudian mendapatkan penghasilan sekitar 21,27 dolar ya pendapatannya gitu. Nah, ini tuh angka yang relatif ya menurut aku ya. Sebagian orang mungkin akan menganggap ini kecil, tapi sebagian lagi pasti menganggap ini besar gitu kan. Tergantung siapa yang melihatnya, siapa yang mengukurnya, dan siapa yang merasakan kebermanfaatannya, ya enggak? Dan by the way, untuk retensinya sendiri, di sini aku mendapatkan 25 detik ya, waktu rata-rata tonton dari total durasi itu 34 detik ya. 25 detik dari 34 detik. Angka yang tinggi ya untuk sebuah retensi, ya kan? Dan durasi videonya juga nggak panjang ya. Ini sesuai dengan yang aku katakan tadi, bahwa kita nggak perlu tuh bikin video sampai harus 1 menit genap atau bahkan lebih dari 1 menit ya, kayak 90 detik gitu. Nggak harus. Jadi kita bisa gunakan berbagai cara ya, bagaimana konten itu durasinya sependek mungkin, tapi kalau bisa jangan under 30 detik, dan itu tetap bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai gitu ya dengan performa reels yang bersangkutan. Dan kuncinya itu adalah di hook ya, hook atau kalimat awal konten kita. Bagaimana cara kita mengait si penonton agar dia mau stop scrolling dan nonton video kita gitu. Dan by the way, untuk interaksinya sendiri di sini aku mendapatkan 3.622 interaksi, entah itu like, komen, dan sebagainya ya. Terus untuk rasionya di sini ya, pengikut berbanding bukan pengikut, yang nonton video aku itu mayoritas adalah bukan pengikut. Itu ada sekitar 93%, dan yang follow aku nontonnya itu cuma sekitar 7% orang aja. Dari total followers aku itu ya ratusan ribu lah. Buat yang udah tahu fans page aku apa ya, teman-teman bisa lihat sendiri di situ berapa jumlah followers aku ya. Nah, jadi inilah ya untuk data insight-nya. Kalau mau lebih rinci lagi ya teman-teman bisa lihat di sini reelnya itu upload 6 April, kemudian jam uploadnya adalah jam 2 siang ya. Terus untuk rincian engagement-nya mendapatkan 3,5 ribu komentar, 3,5 ribu like, 45 komentar, 40 bagikan, dan 19 simpan gitu. Performanya cukup bagus ya untuk sebuah reels yang berdurasi singkat 34 detik, cuman 4 detik di atas 30 detik. Nah, sekarang kembali ke hal yang ingin aku share seperti biasa, yaitu mengenai hooknya. Kira-kira hook yang seperti apa yang aku gunakan untuk konten reelku ini, ya kan? Ya udah, kalau gitu tanpa banyak basa-basi langsung aja kita pindah ke mode kelas hook spesialisnya. Alright, selamat datang murid-murid saya. Asik, punya murid nggak tuh? Nggak bercanda. Di sini kita sama-sama belajar ya. Aku nge-share hal kayak gini juga ya sekalian belajar lebih lanjut gitu kan. Nah, buat yang baru join ya, selamat datang di kelas hook spesialis ya, kelas creator FB gratis dari Shirley Tri Lorenza, yang mana kelas ini khusus dibuat bagi teman-teman yang ingin belajar seputar hook konten. Dan hook-hook yang aku share di sini, rumusnya, contohnya, dan sebagainya itu adalah hook-hook yang sudah terbukti FYP di aku ya. Jadi aku nggak asal jeplak, nggak asal ngomong gitu hook ini pasti ampuh, nggak gitu guys konsepnya. Tapi aku lihat datanya dulu, cari buktinya dulu ya, dan aku yang menggunakan eksperimennya terlebih dahulu, baru kemudian kalau udah bekerja dengan baik tuh hooknya, aku share ke teman-teman supaya teman-teman itu juga bisa mencoba hal yang sama seperti yang aku coba gitu, supaya teman-teman juga bisa bereksperimen seperti aku ya kan. Dan ya harapannya juga supaya teman-teman itu bisa mendapatkan penghasilan yang ya cukup ya dari FB gitu. Aku nggak bilang kayak harus banyak, tapi cukup buat teman-teman. Oke? Nah, tanpa harus banyak
intro lagi. Langsung aja aku akan spill di sini untuk reels aku yang berdurasi 34 detik tadi. Kira-kira rumusnya seperti apa sih yang aku gunakan gitu kan sampai dapat penghasilan sekitar Rp355.000 gitu. Ya, jadi inilah rumusnya ya. Teman-teman bisa gunakan kombinasi dari inilah transformasi yang dihubungkan dengan apa, yang dihubungkan dengan paling, yang dihubungkan dengan bagaimana, yang dihubungkan dengan di, dan yang dihubungkan dengan di mana. Jadi inilah transformasi plus apa, plus paling, plus bagaimana, plus di mana. Nah, kira-kira kalau kayak gini aja teman-teman bisa merangkai kalimatnya sendiri nggak? Ya, mungkin ada yang bisa, tapi mungkin ada juga yang butuh bantuan gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya tadi, kita bahas dulu nih ya, tentang efek hook ini bagi audiens itu seperti apa. Oke, yang pertama, hook yang semacam ini ya akan membangkitkan rasa ingin tahu, karena kita berbicara soal perubahan drastis. Audiens itu akan tertarik melihat hasil akhirnya atau perubahannya. Nah, kenapa kita berbicara tentang perubahan drastis? Karena di sini kita ngebahas tentang transformasi ya. Teman-teman bisa lihat di dua kata pertama, inilah transformasi. Jadi kalau kita udah berbicara tentang transformasi, pasti perubahan yang akan diperlihatkan kepada audiens kita. Nah, perubahan bisa tentang ya before after atau then now atau sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya efek yang kedua adalah hook ini akan mengundang emosi bagi penonton karena transformasi itu seringkali membawa unsur inspiratif, ya mengejutkan atau bahkan menghibur. Jadi kalau kita ngebahas transformasi atau perubahan sesuatu itu yang sifatnya kayak, oh dulu dia kurus sekarang dia gemuk, atau sebaliknya dulu dia gemuk sekarang dia bisa kurus dan badannya fit banget ya, bahkan kalau dia cowok gitu kan dia punya abs gitu atau perutnya six packs gitu. Nah itu pasti bakalan menginspirasi para kaum Adam gitu kan. Bagi mereka yang mungkin badannya sekarang gemoy, tapi ya berkat ngelihat konten yang bersangkutan gitu, kita memperlihatkan transformasi seseorang atau seorang tokoh. Si orang yang badannya gemoy ini ya, si penonton yang badannya gemoy ini, cowok tadi kan, dia mungkin akan termotivasi bahwa, oh gue harus bisa nih kayak dia nih, kalau dia bisa kenapa gue enggak gitu kan. Nah sehingga poin inspirasinya ada di situ ya. Kemudian mengejutkan. Nah mengejutkan ini bisa kayak misalnya transformasi makeup ya. Dalam film misalnya ada seorang aktor yang di dunia nyatanya tuh dia tuh ganteng banget, putih banget gitu kan, tapi ketika di film dia berani tampil buluk gitu kan, kayak gembel gitu. Nah itu pasti menghadirkan rasa yang bikin penonton itu terkejut ya, kok aktor ini mau ya, aktor setampan ini kok mau ya gitu kan, di ya meskipun di film didandanin kayak gembel gitu sehingga orang pangling dan bahkan nggak mengenali dia ya. Nah biasanya orang kaget ya ngelihat transformasi seperti itu. Atau misalnya transformasi yang menghibur ya. Ada seseorang cewek misalnya, dia bereksperimen dengan makeup gitu. Nah makeupnya itu lucu-lucuan, atau dia eksperimennya pakai filter. Dulu kan sempat trending ya di YouTube, para beauty vlogger gitu, mereka makeup ya, tutorial makeup tapi pakai filter kayak filter TikTok atau Instagram gitu yang wajahnya tuh dibikin meleot gitu ya. Nah mereka makeup pakai filter itu, jadi hasilnya itu nanti makeup mereka juga bakalan ya amburadul gitu kan karena nggak bisa lihat bentuk wajahnya yang asli gitu. Nah perubahan atau transformasi yang terjadi ketika makeupnya udah jadi gitu kan di wajahnya itu bakalan menghibur penonton, soalnya lucu gitu coy ya kan. Yang tadinya wajahnya si beauty vlogger itu mungkin cantik banget gitu ya, tapi karena dia ngikutin challenge ya, pakai makeup sambil pakai filter wajah yang bentuknya aneh-aneh, ya makeup dia jadi lucu gitu kan. Nah dulu tuh banyak banget ya yang ngikutin tren itu, termasuk salah satu beauty vlogger favorit aku di YouTube ini, Indira Kalista ya. Nah ada tuh video-videonya lama dia yang dulu gitu, bisa cari aja kalau teman-teman betah. Atau mungkin ada yang suka Indira Kalista juga di sini, bisa di share ya. Terus efek yang ketiga kita lanjut ya. Hook ini dapat mengandung klik dan interaksi, cocok untuk konten visual seperti before after atau storytelling maupun edukasi ringan. Ya, mengandung klik dan interaksi itu maksudnya karena ini konteksnya reels ya. Jadi klik, kalau kita nonton reels di Facebook itu kan, kalau ketemunya di beranda bukan di feed reels, kita itu harus ngeklik lagi ya, ngeklik lagi videonya supaya bisa masuk ke feed reelsnya gitu. Nah itu mengundang klik maksudnya. Terus kalau mengundang interaksi itu maksudnya adalah kalau misalnya konten kita semenarik itu buat audiens, ya mereka akan memberikan minimal like ya. Terus ya optimalnya komentar, dan ya maksimalnya di-share tuh konten kita ke orang lain, ke teman-temannya di Facebook itu gitu. Jadi ya hook semacam ini dari yang aku gunakan ya, dari eksperimenku ya telah berhasil. Tadi datanya teman-teman lihat ya, dapat share-nya lumayan, dapat like-nya juga ribuan, terus dapat komentarnya juga lumayan gitu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya
hook ini nanti akan memberikan efek yang kurang lebih seperti apa kepada audiensnya kalau teman-teman pintar memanfaatkannya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan rumus hooknya tadi secara definitif gitu ya, atau secara terperinci. Yang pertama kita mulai dari inilah transformasi. Nah, frasa inilah transformasi ini tuh akan langsung memicu rasa penasaran karena kita itu bicara soal perubahan tadi. Netizen ini umumnya tertarik ya melihat sesuatu yang sifatnya kayak sebelum dan sesudah. Terutama kalau perubahannya itu memang sesignifikan itu cuy. Gitu. Jadi demen memang ya netizen, dan aku juga kalau berada di perspektifnya netizen ketika ada orang lain yang konten seputar hal itu, biasanya aku mantengin sih gitu. Aku bakalan stay di konten itu sih untuk ngelihat ya, kalau nggak sampai ujung paling beberapa aja gitu loh yang aku penasaran. Misalnya kayak perubahan ada artis yang pakai makeup dan tanpa makeup gitu kan. Nah biasanya itu kan menarik ya, kita penasaran nih misalnya kayak wajah Ayu Ting Ting gitu kan, pas pakai makeup gimana, terus pas dia nggak makeupan sama sekali apakah dia akan tetap secantik ketika dia pakai makeup gitu. Nah itu kan pertanyaan ya yang harus kita jawab, dan jawabannya itu ada di konten itu misalnya. Kalau gambar-gambar yang disuguhkan itu memang gambar asli ya, bukan gambar yang diedit sendiri sama si kreatornya. Gitu ya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa ya. Tadi kan inilah transformasi apanya gitu. Nah apanya ini adalah objek yang mengalami perubahan itu. Bisa berupa tempat atau orang, bisa berupa benda, bisa berupa penampilan seseorang atau penampilan suatu tempat atau penampilan apapun itu, bisa juga berupa pekerjaan ya, gaya hidup atau apapun yang bisa dibandingkan ya antara kondisi sebelumnya dan yang sesudahnya gitu ya. Jadi bebas teman-teman mau istilahnya memperlihatkan perubahan apa. Misalnya perubahan kota Jakarta dulu pas zaman Belanda sama sekarang pas zaman pemerintahan Indonesia itu sendiri. Kan agak berbeda tuh. Dulu pas zaman Belanda arsitekturnya itu cenderung lebih banyak kepada arsitektur gaya Eropa gitu kan. Dan ya rata-rata bangunan dulu juga tata kota dulu pun kalau yang aku lihat ya dari kayak dokumentasi zaman dulu kan ada tuh video-videonya suka beredar kan. Ya dulu pas zaman Belanda kayak lebih rapi aja gitu kesannya. Berbeda dengan sekarang yang ya cukup semrawut ya. Bukan berarti di sini aku mendiskreditkan tata kota yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tapi kalau memang faktanya ya dulu pas zaman Belanda tata kotanya lebih rapi, ya kenapa kita harus gengsi memujinya gitu kan. Kok jadi ngelantur ke sana? Ya intinya gitulah ya, kita bisa memperlihatkan perubahan antara sebelum dan sesudah gitu. Oke? Nah, terus yang ketiga adalah perubahan dari objek yang kita ambil itu kira-kira yang paling bagaimana gitu ya. Nah, di sini teman-teman poin ketiga ini itu akan menambahkan elemen dramatis atau ekstrim ya. Teman-teman bisa gunakan kata sifat yang kuat seperti ekstrim, gila, drastis, nyeleneh, tak terduga, sukses dan lain-lain gitu. Misalnya kayak inilah transformasi kota Jakarta atau tata kota Jakarta gitu yang paling ekstrim atau yang paling drastis ya. Dan di sini perannya itu juga sebagai bumbu by the way yang membuat audiens makin penasaran ya. Atau misalnya redaksinya kita ubah aja kalau yang tadi kurang paham. Inilah transformasi artis Indonesia paling ekstrim gitu. Paling ekstrim ya. Nanti kita lihat di apanya gitu ya. Pokoknya macam-macam lah gitu. Oke? Nah, lanjut lagi ke D-nya. Di sini di mana gitu kan. Nah, ini memberi konteks lokasi, bidang, atau dunia tempat transformasi itu terjadi. Ya, contoh bisa di Indonesia, di dunia kerja, di desa, di sekolah, di kalangan anak muda, di film Indonesia, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita mau runut lagi contohnya, misalnya teman-teman bisa angkat tentang inilah transformasi makeup paling ekstrim di film Indonesia. Ya, misalnya di film horor gitu kan, secara khusus atau secara spesifiknya. Yang jadi hantu nih gitu. Yang tadinya aktris atau aktor tuh cantik dan ganteng banget. Nah, ketika mereka berani ngambil peran jadi hantu, perubahan makeup itu seperti apa? Se-ekstrim apa gitu. Nah, teman-teman perlihatkan itunya ya. Dari dia yang sebelum jadi hantu sama dia yang ketika jadi hantu gitu loh, looknya. Kayak gitu. Itu kan menarik ya. Dan bahkan kita juga kurang tahu kan, biasanya siapa sih aktor-aktris yang berperan sebagai hantu di film horor gitu. Teman-teman ungkap tuh melalui konten yang bersangkutan ya. Nah, adapun kalau mau dapat contoh lebih banyak ya, di sini udah aku siapin beberapa seperti biasa. Kita lihat dari yang temanya kehidupan sehari-hari atau sosial misalnya ya. Teman-teman bisa bikin kalimatnya itu kayak inilah transformasi rumah kumuh paling menakjubkan di pinggiran Jakarta.
ya rumah kumuh paling menakjubkan di Jakarta, di pinggiran Jakarta gitu. Transformasinya seperti apa? Ya mungkin sekarang udah direnov gitu kan ceritanya sama pemerintah gitu. Kayak kampung akuarium gitu kan, dulu kan ya kumuh gitu ya, tapi setelah di apanya sama pemerintah gitu kan, sekarang lebih bagus gitu kan, bentuknya kayak gedung gitu ya, kayak rusun gitu kan, udah nggak berantakan lagi gitu. Nah terus contoh kalimat yang kedua, inilah transformasi ibu rumah tangga paling sukses di YouTube ya. Banyak ya ibu-ibu yang konten ya. Dan kalaupun kamu di YouTube, di sini ganti aja di Facebook misalnya. Siapa sih yang di Facebook itu yang udah sukses, yang tadinya dia mungkin kontennya itu pakai HP kentang gitu kan, tapi setelah dia mendapatkan penghasilan, kemudian dia upgrade HP-nya jadi yang lebih compatible gitu ya, terus dia sukses gitu kan konten di Facebook. Nah teman-teman cari tuh ya, riset gitu maksudnya, perubahan yang terjadi pada dia gitu, dan yang lainnya juga. Lebih baik sih kompilasi ya bikinnya ya, supaya nggak satu orang aja yang kita bahas satu-satu atau satu subjek aja gitu, oke? Nah terus kalau kita lihat contoh di bidang bisnis atau UMKM itu misalnya kayak inilah transformasi warung kopi kecil paling gokil di kota-kota kecil di Indonesia gitu. Jadi warung kopi itu kan biasanya ya udah bertengger aja pinggir jalan gitu kan, sebelum mereka punya branding yang gimana-gimana gitu. Nah ketika mereka udah punya branding, mereka kan bertransformasi, berubah tuh, mungkin jadi franchise dan sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa kontenin itu. Misalnya ya, kalau dulu Kopi Kenangan misalnya, ini tanpa disponsori ya teman-teman. Kopi Kenangan dulu misalnya adalah warung kopi pinggir jalan yang biasa aja gitu kan, yang cuman kayak buat orang-orang lagi capek nih jalan gitu kan, mereka singgah terus ngopi di situ. Nah sekarang Kopi Kenangan udah jadi franchise atau bahkan startup yang gede banget gitu di Indonesia. Nah bisa teman-teman bahas tentang bagian itu ya. Jadi ya itu sangat menarik tentunya, oke? Kemudian contoh yang kedua, inilah transformasi usaha cilok keliling paling laris di kalangan anak muda gitu. Nah orang-orang juga akan penasaran gitu, kira-kira usaha cilok keliling apa sih yang istilahnya paling laris, dan sekarang mungkin dia udah jadi sama seperti kasus yang Kopi Kenangan tadi, mungkin dia udah jadi franchise gitu ya, yang udah dikenal bahkan nggak di satu daerah atau satu gang aja, tapi udah se-Indonesia gitu. Nah teman-teman bisa bahas transformasinya ya, oke, paham ya? Nah terus kalau kita ambil contohnya itu dari ranah pendidikan dan karir atau karir, contohnya itu misalnya bisa, inilah transformasi siswa pemalu paling mencolok di dunia sains ya. Siswa yang tadinya pemalu kemudian dia jadi pemenang olimpiade sains atau olimpiade fisika katakanlah gitu ya. Fisika kan paling susah tuh. Nah teman-teman bisa cari tahu gitu ya, siapa sih kira-kira siswa yang dulu itu terkenal banget kutu buku, pemalu, dan ya pokoknya orangnya kayak introvert parah gitulah, sampai dia antisosial gitu kan, tapi ternyata kemudian dia jadi pemenang olimpiade sains internasional misalnya ya. Nah teman-teman bisa cari itu fotonya dulu pas dia murung di kelas ya, sampai kemudian dia pegang medali atau pegang piala gitu kan, pegang trofi, itu bisa jadikan konten gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, kayak inilah transformasi tukang servis HP paling sukses di dunia startup teknologi. Nah, cari juga tuh ya orang-orang yang tadinya dia cuman kayak karyawan counter biasa gitu ya, yang tukang-tukang servis HP gitu kan. Tapi kemudian karena dia ini cerdas gitu ya, dia punya visi misi yang kuat, dia kemudian mendirikan sebuah startup ya, perusahaan miliknya sendiri, dan sampai dia sukses gitu, jadi CEO dan sebagainya di perusahaannya itu. Nah teman-teman boleh cari tuh fotonya gitu, atau dokumentasinya ketika dulu dia nyervis HP di counter yang biasa aja, sampai kemudian dia jadi direktur di perusahaannya sendiri. Menarik ya itu ya. Dan kemudian contoh yang keempat, kalau kita ambil dari bidang teknologi atau gadget, misalnya kayak inilah transformasi HP A paling keren di era dulu dan sekarang ya. Ini HP ini banyak gitu lah transformasinya. Misalnya kayak sekali lagi nih tanpa disponsori, iPhone yang dulu dan iPhone yang sekarang itu perubahannya gimana? Dulu kan iPhone punya poni atas bawah, sekarang udah nggak ada gitu kan, poninya paling di atas aja tuh dijidat gitu kan. Atau HP lainnya kayak Samsung misalnya ya, tanpa disponsori ya sekali lagi. Jadi ya diperlihatkan aja gitu perubahannya dulu dan sekarang looknya itu seperti apa ya. Kemudian contoh yang kedua adalah inilah transformasi warnet tua paling modern di era digital sekarang. Nah kalau warnet yang dulu mungkin dia kayak sekat-sekat gitu ya, biasa aja gitu ya. Nah sekarang mungkin tampilan warnet udah lebih modern, udah kayak cafe mungkin ya, atau udah kayak apa gitu kan. Nah teman-teman boleh dicari tuh ya gambar-gambarnya, foto-fotonya. Nggak di Indonesia, di luar negeri mungkin ada gitu. Ya pinter-pinter aja lah menggunakan Google itu untuk nyari gambar ya. Dan teman-teman juga harus pinter pakai keyword gitu ya, nyarinya supaya gambar yang didapat itu tepat sasaran gitu kan. Oke. Nah terus terakhir contoh dari ranah gaya hidup atau personal development ya, pengembangan kepribadian gitu.
Misalnya dengan redaksi, inilah transformasi tubuh pria kurus ke gemuk paling ekstrim di dunia. Nah, bisa jadi ini kayak food vlogger gitu ya, yang dia tuh mukbang mulu gitu kan, tapi nggak olahraga. Akhirnya ketika tadi tubuh dia itu yang bagus, kurus gitu kan, atau slim, gara-gara dia makan mulu tanpa olahraga ya, tanpa adanya keseimbangan gitu kan, akhirnya dia obesitas ya, mengalami kegemukan yang ekstrim gitu. Dan perubahannya juga ekstrim dari kurus ke gemuk itu. Ini banyak ya, bisa teman-teman kontenin sampai berapapun gitu, karena aku yakin juga di luar sana kayaknya banyak tuh food vlogger yang badannya sampai obes ya, gara-gara dia makan mulu tanpa adanya keseimbangan gitu yang terjadi di tubuhnya. Kemudian contoh yang kedua, kayak inilah transformasi makeup paling drastis di kalangan artis Indonesia ya. Transformasi makeup misalnya kayak antara dia yang tadinya looknya biasa aja, ketika dia berakting dalam sebuah film yang mengharuskan dia tampil sesuai dengan karakternya gitu kan, ya pasti akan ada transformasi makeup yang terjadi di situ. Dan ya saran aku pilih yang drastis ya teman-teman. Kayak misalnya kalau di Indonesia ini siapa ya yang pernah sedrastis itu ya tampilannya ya. Kayak di Reza Rahadian tuh ya, di film yang My Stupid Boss itu kan, dia kan jadi gemuk tuh di situ tuh, jadi gemuk rese lagi gitu kan. Nah bisa tuh dia diperbandingkan gitu kan, antara dia Reza Rahadian yang biasa ya, terus ketika dia di film My Stupid Boss itu ya penampilannya berubah gitu kan. Nah teman-teman tampilkan itu, perlihatkan itu gitu loh. Atau bisa juga Aliando misalnya, Aliando kan jadi Dono di film Warkop 4 ya, kalau nggak salah Warkop DKI 4 gitu. Nah lihatin tuh Aliando yang aslinya tuh gantengnya seperti apa ya, dan Aliando di film Dono 4 itu Dono 4 di film Warkop DKI 4 itu jadi Dono dengan karakter Dono ya, wajahnya Dono dan sebagainya, seperti apa perubahannya kayak gitu ya. Dan memang untuk hook ini dia tuh spesifikasinya harus gambar ya teman-teman, atau video lah, footage gitu. Nah kalau di Facebook saran aku pakai gambar aja supaya nggak kena pelanggaran ya. Jadi gitu, oke? Oke, gimana? Semoga penjelasannya dapat dipahami dengan saksama dan dengan bijak ya oleh teman-teman semuanya. Dan saran dari aku ya, kalau misalnya ingin mencoba jangan hanya sekali dua kali, tapi cobalah berkali-kali. Kenapa? Ya karena kadang-kadang meskipun kita udah pakai hook yang bersangkutan yang aku jelaskan tadi, tapi ya belum tentu konten teman-teman semenarik itu, atau belum tentu itu pas tepat sasarannya kepada penonton yang memang ditargetkan. Jadi percobaannya itu jangan hanya sekali dua kali ya, sekali lagi, oke? Paham ya? Oke, kalau udah paham, segitu aja untuk hari ini ya, sesi kelasnya. Kita ketemu lagi besok insya Allah dengan pembahasan-pembahasan berikutnya yang tidak kalah pentingnya. Sampai jumpa dan bye-bye.